Wajahnya wajah penuh berkat semua di sini ya. Bilang kanan kirinya, wajahmu tuh wajah penuh berkat. Ya, shalom juga buat Bapak Ibu, pemirsa yang nonton di live streaming. Ya, semangat, antusias, siap dengar firman Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, nama saya Sandy Sujak, saya istri dari Bapak Doni. Ya, next slide ya. Saya dikaruniai 3 putri setelah 20 tahun menikah. Fania 20 tahun, Vanessa 13, Valerie 11. Next, kami mengembalakan jemaat Tuhan Victory Church ya di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Puji Tuhan. Tema kita malam ini kita baca sama-sama apa? Yuk, 2, 3 apa? Kristen asli atau palsu. Kenapa saya tertarik dengan tema ini? Karena saya pernah jadi orang Kristen palsu Bapak Ibu. Ya, saya dari lahir tuh tuh udah Kristen. Kenapa? Karena papa mama saya Kristen. Ya kan, saya ikut sekolah minggu, saya ikut remaja, ya, saya ikut pemuda, saya ikuti semua ibadah. Ya, tapi kenyataannya saya mendapati kekristenan saya palsu. Sampai akhirnya saya benar-benar ngalamin Tuhan, ketemu Tuhan tahun 95 dan saya akhirnya menyadari, iya, kekristenan saya selama ini palsu dan saya mau diubahkan Tuhan supaya saya menjadi orang Kristen yang asli. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mulai sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat gambar ini dulu. Ya, gambar ini menurut Bapak Ibu, apa yang membedakan saudara? Mana yang asli, mana yang palsu? Yang A atau yang B? Ayo, yang mana yang asli? A atau B? Ya, ini brand tertentu lah, kita anggap contoh ya. Karena kan brand banyak yang palsu, ya kan, siapa yang masih suka pakai palsu? Anak Tuhan gak boleh pakai yang palsu-palsu ya. Harus jujur, integritas, amin. Harus yang asli, amin. Nah ini mana yang asli, A atau B? Nah, apa yang membedakan ya asli atau palsu? Ya, kita lihat next ya. Apa yang membedakan? Ketika kita taruh harganya, mana yang asli, A atau B? Kenapa A? Ya, lebih mahal pastinya ya. Ada harga, ada rupa, ya kan? Nah, kita bisa tahu ini asli atau palsu dari harga yang harus dibayar. Ya, Tuhan Yesus membeli kita bukan dengan perak atau emas. Amin. Ya, dia beli kita dengan darahnya yang mahal. Darah anak domba tak bercacat dan tak bernoda. Kita asli loh di mata Tuhan. Amin. Ya, kita bukan barang second, kita bukan barang KW, kita asli. Bilang kanan kirinya, kamu asli loh. Harga kamu dibayar tak ternilai loh. Amin. Amin. Ya, kita dibeli dengan harga yang tak ternilai. Itu yang menjadikan kita asli Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama lihat. Nah, ternyata harga yang harus dibayar ini menentukan asli atau palsu. Ya, kita baca sama-sama ayatnya Matius 7. Ya, ayat 21 dan 23 baca sama-sama 2, 3. Bukan setiap orang yang apa? Berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia apa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan setiap orang yang berseru. Berseru artinya apa? Bukan setiap orang yang berdoa. Berseru itu kan menunjukkan sesuatu keseriusan. Betul tidak? Orang kalau gak serius masa iya sih berseru gitu kan. Pasti orang yang berseru, saya juga percaya dia memanggil Tuhan. Tuhan. Ya, bisa jadi hidupnya pagi siang malam di menara doa Bapak Ibu. Berseru, Tuhan, Tuhan. Ya, bahkan kalau didetailkan saudara di ayat 22 dia mengusir setan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia bernubuat. Berseru itu adalah mencerminkan orang ini melakukan kegiatan-kegiatan yang tanda kutip rohani, betul tidak? Dia menunjukkan ada satu keseriusan, ya ada satu tindakan, betul tidak? Sampai dia berseru, ya di dalam doanya, di dalam puasanya, di dalam ibadahnya, mungkin dia seorang yang rajin, ya ke gereja, rajin pelayanan. Tapi saya percaya saudara keaktifan kita di dalam kegiatan rohani kita tidak menjadi ukuran kita asli atau palsu.
Anda boleh rajin ke gereja, Anda boleh setiap hari bahkan mungkin pelayanan. Ya, setuju? Ya, kita sungguh-sungguh berseru memanggil nama Tuhan, tapi belum tentu kita asli. Dari mana asli atau palsu kelihatannya? Dari apakah kita melakukan atau tidak kehendak Tuhan. Saya aslinya bukan waktu saya berkhotbah, setuju? Saya berkhotbah paling lama 45 menit kan? Atau kalau bisa lebih cepat ya kan? Betul Bapak Ibu ya? Saya aslinya kan bukan waktu saya berkhotbah. Si Sandy Sujak ini bukan waktu lagi khotbah aslinya. Waktu saya selesai khotbah. Betul tidak? Saya kembali ke rumah saya ketemu suami saya. Saya menjadi seorang ibu dari 3 putri saya. Saya menjadi gembala dari jemaat yang Tuhan percayakan. Mereka yang semakin sering bertemu saya, mereka paling tahu siapa aslinya saya. Kalau saya di panggung ini bisa jadi panggung sandiwara Bapak Ibu. Ya kan? Panggung ini bisa jadi panggung sandiwara karena apa yang kita lakukan di depan sini itu bisa bersifat entertain, bisa bersifat ya drama, betul tidak? Sebuah pertunjukan. Ya, tapi saya percaya kalau panggung rumah Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Amin. Beda ya. Ya, karena di sini apa yang sudah kita lakukan Saudara semuanya akan terekord semuanya. Di sini aja direkord, direkam. Ya, jangan pikir kerajaan surga nggak ada CCTV-nya. Ya. CCTV dunia aja canggih, sekarang juga dari surga di Zoom. Si Sandy Sujak nih asal ngomong aja atau gimana di Zoom ya kan. Nanti setiap kita dipanggil Tuhan kan akan mempertanggungjawabkan kan apa yang kita katakan, apa yang kita akan lakukan. Oke, setuju? Sampai di sini paham ya. Jadi bukan kegiatan rohani kita. Nah, banyak orang Kristen terjebak dengan melakukan kegiatan-kegiatan rohaninya saja. Mereka merasa sudah cukup bangga, sudah cukup aktif dan merasa diri berohani. Ya, oh saya baca 5 pasal loh per hari loh. Wes, mantap. Saya 10 pasal. Saya jam 4 pagi udah bangun Bu. Saya mesbah pribadi 2 jam sehari. Ya, saya ikut menara doa, pagi itu 2 jam, siang 2 jam, malam 2 jam. Hebat ya. Tuh jalannya udah di atas air Saudara ya. Saya mau katakan ini artinya apa? Tidak ada yang salah dengan kegiatan rohaninya Saudara. Itu bagus. Kalau Anda bisa lakukan itu bagus, apalagi Anda lakukan karena itu panggilan Anda, itu passion Anda. Anda merasa Tuhan panggil Anda untuk melakukan itu. Tetapi kalau hanya sekedar terjebak kegiatan rohani tanpa Anda kembali melakukan esensinya. Ya, maka Anda akan menjadi orang Kristen yang palsu. Amin. Anda harus menghidupi apa yang Anda lakukan itu. Ada banyak orang di menara doa luar biasa. Wah, bergetar-getar Saudara ya kan. Berbahasa roh 24 jam tapi selesai itu. Ya, mereka berzina, mereka gosip. Ya, itu berarti tidak cocok kan? Betul tidak? Kegiatan rohani saya mau tanya, paling lama nih umumnya di setiap gereja atau di setiap ibadah berapa jam? Paling lama saya mau tanya, kegiatan rohani. 2 jam kan? 2 jam lah rata-rata yang paling standar kecuali PD-PD kantor ya kan sejam. Ya, apakah di dalam 2 jam itu kita semua benar-benar bisa nggak mengikuti semuanya dengan baik? Saya percaya bisa ya. Pembunuh pun kalau ikut cuma 2 jam duduk saya percaya dia bisa tenang. Ya, dia bisa seperti kita mengangkat tangan. Dia bisa bahkan menangis. Tapi selesai doa berkat amin dia di luar tetap pembunuh, bisa tidak? Bisa. Seorang yang cur misalkan, dia ibadah 2 jam bisa tahan duduk seperti kita? Bisa angkat tangan? Bisa juga gemeteran? Penuh dengan Roh Kudus? Dilawat? Menangis, hancur hati, amin. Kalau dikasih firman Tuhan, amin semangat. Tapi keluar tetap melacur, bisa begitu? Karena kegiatan rohani kan cuma paling lama 2 jam. Ya, tapi hari-hari kita itu yang menentukan. Bukan 2 jamnya, amin. Tapi setelah 2 jam itu justru ibadah yang sejati itu setelah 2 jam, bukan pas 2 jamnya. Saudara paham ya? Ya, oke kita lihat gambar ini Saudara. Ya, statement ini. Ya, Kristen asli atau palsu, jebakan maut ini adalah merasa diri benar. Baca yang ini Saudara, yuk 2, 3. Lebih baik Anda merasa salah, namun ternyata benar. Daripada Anda merasa benar, namun ternyata salah. Itu over pede Saudara. Ya kan? Jebakan merasa diri benar nih bahaya Saudara. Merasa, saya pernah ya, udah beres semua Saudara, suami saya tanya, sayang udah oke kebawa semua barangnya udah, handphone udah. Pas sampai deket satpam, sayang ternyata handphonenya gak ada aku cari. Tadi perasaan, nah ya kan. Tadi perasaan gak aku masukin, ternyata benar balik pulang handphonenya masih di toilet, coba bisa begitu. Ya itu kan penyakit merasa, bilang penyakit merasa berbahaya. Cuman merasa padahal kenyataannya
Gak ada saudara, gak ada. Cuman merasa. Ya. Kalau Anda terjebak penyakit merasa diri paling benar, merasa diri paling berohani, itu paling berbahaya saudara. Artinya apa? Anda udah gak bisa dibenerin lagi sama Tuhan. Betul tidak? Justru orang-orang yang merasa diri Tuhan, ubah aku Tuhan setiap hari. Tuhan bentuk aku, betul? Ada banyak yang aku harus berubah. Tuhan, aku sadar aku masih ada kesombongan, aku masih ada kecongkakan, aku masih ada keangkuhan. Aku masih keras hati dalam beberapa hal. Kita sadari dan kita mau merendahkan hati, tidak merasa diri kita paling benar. Pasti kita terus diubahkan Tuhan setiap hari. Amin. Kalau saya merasa sebagai istri paling benar, pasti pernikahan saya tidak akan bertahan lama. Betul? Pasti saya sekarang sudah bercerai dengan suami saya. Kenapa? Ya nggak bisa menjalani bersama dong. Betul tidak? Kalau saya selalu merasa diri saya benar, sampai satu titik saya harus mengaku, iya sayang, aku salah. Ya, aku sebagai istri bukan tunduk tapi nanduk, bahkan nyeruduk. Nah, tapi kan untuk sampai poin mengaku itu kan gak gampang kan? Untuk saya 10 tahun waktunya. Ya, Anda lebih hebat dari saya kalau lebih cepat mengakui. Kalau saya merasa istri yang tunduk saudara. Merasa. Tapi waktu Roh Kudus bongkar semua hati saya. Waduh malu saudara, ternyata saya nanduk bahkan nyeruduk. Nah udah dibongkar terus untuk ngakuin, nah itu. Ya kan? Itu menentukan asli palsunya kita loh. Kalau Anda palsu, Anda gak mungkin mau ngakuin. Anda tetap, yang penting kan orang lihat gue, bener gak? Gak ada yang tahu ini. Nah itu hati-hati saudara, ya kan? Anda pikir tidak ada yang tahu kan? Anda merasa tidak ada yang tahu. Namanya bangke yang disembunyikan. Anda mau tutup dengan kertas kado paling bagus pun, lama-lama baunya kecium gak? Ya pastilah yau. Ya, sampai saya harus berani mengaku, iya saya istri yang berontak. Saya tidak tunduk, saya nanduk bahkan nyeruduk. Ampuni saya Tuhan, saya datang minta maaf kepada suami saya. Baru hidup saya diubahkan. Amin. Itu namanya melakukan saudara. Betul? Tapi kalau kita terus merasa benar, Tuhan tidak bisa luruskan hidup kita. Titus 1 ayat 16, kita baca sama-sama. Ya, ayat ini biarlah menjadi satu kesadaran buat kita malam ini. Ya, jangan sekedar hanya mengaku. Ya, kenapa? Karena mereka mengaku apa? Mengenal Allah. Tetapi dengan apa? Perbuatan mereka menyangkal dia. Lihat, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu pun yang baik. Ya, bilang kanan kiri jangan cuma ngaku-ngaku. Kalau berani ngaku harus berani buktikan. Setuju? Jangan cuma ngaku-ngaku. Ya. Betul? Anda ngaku berjemaat di Anugerah Church, buktikan Anda komitmen di sini. Amin. Jangan cuma ngaku-ngaku. Semua yang kita akui harus ada komitmennya, harus ada buktinya. Tuhan juga begitu ngaku-ngaku, Tuhan aku muridmu, buktinya mana? Tuhan juga minta buktinya. Setuju? Iya kan seperti itu kan, kita bilang I love you sama pasangan kita. Nggak bisa cuma hanya ngaku I love you, buktinya mana? Hihi. Wanita-wanita single, pria single tenang, waktumu akan tiba nanti. Ya. Makanya kita lihat di 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11 ya. Ini Paulus nih ya, saya suka Paulus ya. Dia tegas mendidik jemaat saudara. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, baca sama-sama supaya apa? Kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu dan dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Ya gak mungkin kita gak bergaul sama mereka. Tapi yang dimaksud Paulus apa saudara? Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, baca sama-sama, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya satu komsel, satu gereja. Ya, teman seperjuangan, my partner in Christ, ya kan? Ya, menyebut dirinya apa? Saudara, ngakunya saudara. Tapi adalah mereka orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus juga bergaul ya dengan semua orang berdosa karena mereka belum mengenal Tuhan. Tapi kalau udah ngaku-ngaku anak Tuhan, ya tetap berzina setiap hari.
Terus dia terbuka sama kita, oh nggak apa-apa. Allah mengerti, Tuhan mengerti kok. Kamu tuh sedang bergumul, gak apa-apa. Kamu kumpul kebo oke. Nah itu gak boleh saudara. Akhirnya lama-lama Anda bertahan sama mereka, bergaul sama mereka, Anda ikut seperti mereka. Betul tidak? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang itu yang harus ditertibkan di dalam jemaat. Gak boleh sembarangan. Kalau sudah berstatus di dalam jemaat artinya dia sudah lahir baru kan. Sudah di dalam Tuhan kan. Berarti apa? Hidupnya sudah harus menunjukkan ada suatu perubahan, ada etikanya. Ya kalau misalkan saya keluarga saya di dalam rumah. Ya saya menampung satu orang yang sudah mau bergabung dalam keluarga saya, tinggal numpang dalam keluarga saya. Kira-kira dia harus menunjukkan etikanya enggak kepada kami? Kalau dia seenak-enaknya mau tinggal di rumah kami tapi pulangnya pagi terus, pulang pagi mabuk. Kira-kira gimana? Apakah saya terus biarkan dia tinggal di rumah saya? Ya enggak bisa lah, anak saya bisa ngikut juga. Betul tidak? Pasti saya harus lindungi anak saya, betul tidak? Ya ini yang dimaksud Paulus. Kalau Anda sudah anak Tuhan asli, Anda bergaul sama yang palsu, yang cuma ngaku-ngaku doang. Tinggal nunggu waktu Anda akan ikut jejak mereka. Itu makanya di dalam gereja sering terjadi banyak apa? Ya saling mempengaruhi kan. Anda gak suka gosip, dekat dengan orang gosip jadi suka gosip. Anda gak tegas, Anda gak punya prinsip. Anda tidak menjauh. Ya itu yang Paulus bilang. Ya baru doa berkat belum keluar dari gereja udah gosip saudara. Makin digosok makin sip. Ya, kenapa sih kalau ngomong gak berani aja depan orangnya, hanya berani di belakang orangnya. Nah itu palsu saudara, itu gak gentle. Jangan-jangan belum lahir baru saudara. Ingat ya, kekristenan bukan agama saudara. Katakan sama-sama, kekristenan bukan agama. Kekristenan itu kehidupan. Amin, dimana kita melakukan apa yang Tuhan sudah katakan dalam hidup kita, perintah Tuhan dalam hidup kita. Ya, next kita lihat sama-sama saudara. Jadi yang namanya ikut Tuhan itu, baca sama-sama apa? Ikut Tuhan itu mahal. Jangan jadi orang Kristen murahan karena ditebusnya dengan cara yang mahal, bukan dengan cara murahan. Tapi banyak gak orang Kristen hidupnya murahan? Banyak. Satu hari kenapa juga judul tema ini terjadi saudara, ada anak kelas 5 SD itu tanya sama saya, Tante Sandy, kenapa ya papa saya kalau di gereja tuh kan angkat tangan tante, lalu tangannya kayak kesetrum ya, begini. Waduh tante, dia sungguh-sungguh gitu tante. Tuh kenapa tuh tangannya kayak kesetrum? Saya bilang ya papa kamu tuh waktu ibadah sungguh-sungguh. Saya kan jawab spontan dong. Nah karena papa kamu ibadahnya tuh sungguh-sungguh angkat tangan sehingga Roh Kudus melawat papa kamu. Nah salah satu tandanya bisa dengan seperti orang kesetrum ya. Saya kan jelasinnya spontan gitu kan. Lalu dia begini manggut-manggut. Oh jadi papa saya sungguh-sungguh waktu ibadah. Iya saya bilang begitu. Karena sungguh-sungguh papa saya angkat tangan terus dilawat Roh Kudus jadi kesetrum. Iya saya bilang begitu. Tapi kok tante kalau di rumah malas. Saya kaget ha. Yang cari uang itu mama saya tante. Yang bayar kontrakan, bayar SPP saya, beli buku, kasih uang makan saya hari-hari. Papa saya gak bekerja tante. Menurut Anda jawaban saya itu tambah bikin dia bingung? Atau menjawab pertanyaan dia? Tambah bikin bingung kan? Dengan jawaban saya dia kan tambah bingung. Kok Tante Sandy bilang papa saya sungguh-sungguh dilawat Roh Kudus. Tapi kok kalau di rumah malas. Anak itu bisa menilai loh. Bapak ibu yang sudah punya anak. Yang kok jangan hanya ajarkan anakmu teori saja. Ayat-ayat yang kau bacakan kepada anakmu itu tidak mengubah hidup anakmu. Tapi keteladanan dan role model hidupmu yang mengubah kehidupan anak-anakmu. Saya kakak adik berempat hancur semua Bapak Ibu. Hancur semua. Ya hancur dari sisi apa? Obat-obatan, free sex, ya pergaulan bebas, berontak, kekerasan saudara. Kami hidup malam semuanya. Kami berempat kakak beradik hancur. Tapi apa yang membuat kami bertobat? Bukan karena papa mama kami paksa kami untuk baca firman, ajak ke gereja, ajak berdoa, bangunin pagi-pagi, bukan itu. Ya, pada waktu kami melihat papa mama kami pulih, bersatu kembali setelah 13 tahun pergi, tapi mereka dipulihkan. Ya, mereka menjadi contoh, mereka akhirnya hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, mereka setiap hari melakukan apa yang mereka lakukan, yang harusnya mereka lakukan untuk menjadi contoh bagi kami. Akhirnya gak usah disuruh-suruh, tuh satu persatu bertobat sendiri. Betul? Tapi biar setiap hari kita jejelin ayat sama anak kita kalau hidup kita sendiri gak jadi contoh. Bisa gak anak kita berubah? Ya gak bisa. Ya. Jadi dunia ini bukan hanya butuh teori, tapi dunia ini butuh role model. Amin. Orang-orang Kristen yang mau menjadi contoh, melakukan
Ada keteladanan hidup di dalam kehidupan mereka. Ya, Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, baca sama-sama 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, katakan harus. Kalau harus bisa ditawar enggak? Ya enggak bisa, namanya juga harus. Harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya seminggu sekali, sebulan sekali, setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya apa? Karena aku, ia akan menyelamatkannya. Baca lebih keras, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ya, next kita lihat saudara, ikut Tuhan itu saudara memang mahal. Kita harus meninggalkan apa? Harta kekayaan. Kalau cara kita berbisnis, korup sana, korup sini, nipu sana, nipu sini. Waktu bertobat harus tinggalkan gak? Tinggalkan, Sakius bertobat tinggalkan. Itu taruhannya bisa miskin, bayangin dia gantinya berapa kali lipat? 4 kali lipat saudara. Bisa miskin mendadak itu kalau hitungan. Ya tapi apakah Sakius takut miskin? Dia udah gak hitung lagi, gak peduli gue miskin gak apa-apa yang penting gue ikut Tuhan. Tapi akhirnya miskin gak? Enggak kan. Tapi dia tinggalkan harta kekayaan, kenyamanan. Ya kedudukan, harga diri. Lah kalau masih mau jaim-jaim mah gak bisa ikut Tuhan Bapak Ibu. Betul? Ya. Apalagi keinginan, perasaan, waktu, nyawa. Ini taruhannya semua saudara. Waktu tahun 95 saya memutuskan ikut Tuhan. Ya, itu dalam kondisi saya hidup nyaman sekali. Ya, saya sempat bangun hubungan dengan seorang pria, ya 13 tahun lebih tua, difasilitasi. Ya, kalau udah yang namanya pacaran dengan orang, ya bukan hanya cinta plus ada fasilitas. Itu kalau putus taruhannya apa? Kehilangan fasilitas. Ya, biasa tinggal duduk, antar jemput, ada supir, duit banyak, rumah ada. Ya, sebuah kebutuhan tercukupi, hidup biasa nyaman. Ya, jadi dari kecil papa saya tuh kan secara keuangan kan diberkati, tapi dianya nggak pernah pulang. Jadi money is my father. Jadi dari kecil sampai besar bertumbuh dengan keuangan yang berkelimpahan, hidup yang mewah. Begitu papa saya pulang malah bangkrut gitu ceritanya ya. Tahun 89 itu utang satu rentenir aja 1,5 miliar, sampai rumah kami disita bank. Nah, kami itu miskin mendadak. Aset, tanah, mobil semua habis sampai rumah habis. Mau kontrak rumah beten aja nggak punya duit. Di tengah masa itu saya kenalan lah dengan seorang pria. Ya, pria ini memfasilitasi saya saudara. Bukan jadi hanya sekedar cintanya didapat tapi ada fasilitas yang didapat. Ya, tapi dia bukan anak Tuhan. Hingga satu waktu setelah berjalan hampir 5 tahun saya kenal Tuhan, saya ngalamin Tuhan. Ya, sampai di hati saya ditantang, kalau kamu mau nikah sama dia nikah aja. Di situ saya sadar, tidak Tuhan, saya tahu ini bukan kehendak Tuhan. Saya mau pilih Tuhan Yesus dan saya putuskan dia. Dan waktu saya putuskan dia resikonya apa? Putus fasilitas. Bagi saya dulu Bapak Ibu naik ojek itu satu kehinaan. Karena dari kecil saya memang gak pernah naik ojek. Loh beneran ini serius, mungkin kalau bagi orang yang biasa itu biasa. Tapi kalau bagi kita yang gak biasa dari kecil naik turun mobil. Ya hidup dengan fasilitas yang mewah. Lalu mendadak di jalanan harus kena debu, harus kepanasan. Itu gak nyaman banget. Tapi itu harga yang harus dibayar. Saya bilang sama dia, saya lebih pilih Tuhan Yesus saya daripada kamu. Ya akhirnya saya putuskan dan gak ada fasilitas lagi. Saya harus ngerasain naik turun bis kepanasan plus bau-baunya yang kurang sedap itu. Ya tapi saya merasakan ada damai sejahtera yang gak pernah saya rasakan di dalam gemerlapnya itu. Uang banyak ya, hidup mewah itu saudara. Itu semua cuman semu, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Tapi waktu saya berani tinggalkan semua itu. Saya pilih ikut Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Saya rasa damai sejahtera. Walaupun uang tidak ada sebanyak dulu. Tuhan mulai proses hidup saya. Dan itu gak enak saudara. Saya mulai mimpin sebuah komsel. Komselnya itu dilawat Tuhan sampai Holy Laughter dulu ya. Zamannya Holy Laughter dilawat. Wah sampai rebah. Orang pada bilang hati-hati loh si Sandy sesat, si Sandy sesat. Kenapa? Karena kan mereka lihat hidup masa lalu saya. Ini tiba-tiba melayani ini jangan-jangan sesat nih. Aduh sakit hati saudara. Aduh secara harga diri, keinginan, perasaan terobek-robek dalam hati. Lebih enak teman diskotik gue dulu gak ada yang kayak begini.
Wah, saya langsung menghakimi. Waduh, ini mah semuanya ini mah cuma orang-orang munafik. Ya, yang dulu saya pikir waktu saya hidup rusak mereka selalu bilang kapan lu balik, kapan lu balik. Saya saking marah saya bilang nanti lihat kalau gue balik gue lebih dari lo semua. Ya, itu padahal cuma jawaban marah saudara ya. Karena dikepoin mulu, tapi ternyata bener loh waktu balik ya langsung zet gitu ya. Artinya apa? Saya memang balik itu sungguh-sungguh, gak setengah-setengah sama Tuhan gitu ya. Nah jadi kan dilawat gitu, saya mengalami aduh kok begini ya di dalam Tuhan ya. Waduh saya masuk ke dalam dunia pelayanan lebih ngeri lagi saudara di depan. Ya sama seperti tadi ya. Waduh gemerlap dengan bahasa roh tapi hari-hari berzina sana berzina sini. Berzinanya lagi dalam gereja. Saya kaget lagi saudara kan. Mendingan kita dulu sopan berzina masih di luar gereja kan. Iya kalau saya kan gak pernah melakukan di dalam gereja. Ya memang saya rusak tapi saya gak pernah lakukan dalam gereja lah. Ini kok orang-orang gereja kok di dalam gereja. Waduh saya sempat menghakimi, saya akui. Awal-awal kekristenan saya itu saya sampai pernah terluka dan menjudge ada semua orang Kristen munafik lah. Ya, tapi akhirnya puji Tuhan saya ngalamin Tuhan. Ya, sampai saya bekerja di perusahaan minyak waktu itu Konoko INC. Ya, saya sudah juga nyaman di situ, gaji gede. Saya mau kamu keluar melayani aku sepenuh waktu. Waduh, itu nggak gampang, Saudara. Saya harus tinggalkan pekerjaan. Nah, ini ikut Tuhan ini kita harus mau ikutin apa maunya Tuhan, betul tidak? Bukan apa maunya kita. Ya, tinggalkan karir, tinggalkan pekerjaan. Dengan alasan mau pelayanan sepenuh waktu. Kan saya bisa beralasan sama Tuhan, tapi kan pelayanan butuh duit. Lah kalau saya gak kerja duit dari mana? Yang dilayani anak-anak remaja saudara. Yang kaos kakinya robek, kadang baju seragamnya robek. Kadang kalau saya kan biasa rapi ya, kalau gue ada duit kan gue beliin aja gitu kan pengennya kan. Nah ini kan mesti modal kan pelayanan anak muda kan. Pelayanan ke sekolah-sekolah lapar mesti beliin bakso, teh botol lah minimum ya kan. Supaya dia kenyang, nih duit kagak ada gimana Tuhan. Tapi saya bilang udah saya gak mau mikir lagi. Pokoknya kalau memang ini panggilan Tuhan saya tinggalkan semua. Nah itu lewatin proses seperti itu saudara. Saya gak langsung melayani langsung khotbah seperti ini. Ya dari rumah ke rumah saya dulu pelayanan pertamanya itu antar jemput. Ya, antar jemput jemaat anak-anak sekolah minggu. Dari geng to geng. Keren dikit saudara. Kenapa dari gang to gang? Saya ngomongin dari geng to geng, gang to gang. Jadi tugas saya jemput-jemputin. Saya tidak memulai pelayanan dari asyir atau apa. Saya tuh antar jemput doang dulu pertamanya. Tapi saya fun, saya senang menyambut orang ya. Saya tuh dulu kita kan kebaktian hanya di garasi. Kalau saudara tinggal datang duduk terima beres. Kalau saya dulu mesti nyapu ngepel dulu bersihin kamar mandi. Dari latar belakang gak pernah kerja loh. Ya, saya harus sikatin, beresin. Nanti selesai juga semua pulang kita harus beresin. Dididik, dibentuk gak enak saudara ikut Tuhan secara daging. Pengennya ngelawan. Gue gak biasa kerja, melayani Tuhan kerja. Ya kan? Ngapain kalau saya mau berontak bisa gak? Bisa. Tapi itulah ikut Tuhan itu mahal. Ada harga yang harus dibayar. Saya dididik, saya diproses. Dan akhirnya indah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya luar biasa. Next. Ya kita lihat sama-sama saudara. Ya 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya apa? Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, kalau kita sedang mengalami ya bagaimana kita ikut Tuhan tuh mengalami secara daging kita diproses menderita bertahan saudara. Ya kalau ketika saya hari ini lihat ke belakang Tuhan, how great is our God. Saya bisa lewati semua masa-masa kelam ya di lembah kekelaman itu saudara. Tapi pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak main-main. Kita bayar harganya, kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kalau saya nggak tinggalkan hidup lama saya nggak ketemu suami saya sekarang kan. Sangat menyesal saudara tidak ketemu dia ya kan. Pria the best buat hidup saya. Ya kan. Wanita-wanita yang pernah gagal di masa lalu tidak perlu takut. Ya pemirsa-pemirsa yang di live streaming engkau pernah gagal dengan masa lalumu tidak perlu takut. Saya pun gagal di masa lalu saya. Tapi puji Tuhan ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan sudah siapkan seorang pria yang mau sungguh-sungguh terima masa lalu kita. Suami saya sampai hari ini tidak pernah ungkit-ungkit masa lalu saya. Dia bukan seorang yang rusak seperti saya, dia orang yang jalannya lurus. Saya wanita pertama buat dia. Ya, yang langsung jadi istrinya saudara. Ya, tapi dia bisa terima saya dengan kegagalan yang demikian rupa di masa lalu saya. Semua wanita-wanita yang pernah gagal, saya mau katakan jangan takut akan masa depanmu. Kalau kau sungguh-sungguh ikut Yesus jadi orang Kristen yang asli, Tuhan sudah siapkan suami yang terbaik buat engkau. Amin. Ya, kita lihat saudara. Ya, kita cepat saja. Yuk, next selanjutnya. Ya. Apa yang membedakan harga yang harus dibayar? Yaitu apa? Ketaatan Anda. Setuju ya? Oke, kita lihat selanjutnya. Apa yang membedakan yang kedua? Asli atau palsu? Apa?
daya tahan dan kualitas. Ya, asli atau palsu terlihat saat apa? Diuji. Lihat saudara, diamond ini harus diuji enggak? Harus diuji. Ya, makanya saudara kalau jadi orang Kristen asli, saudara akan mengalami ujian. Nah, saat mengalami ujian, jangan kepahitan sama Tuhan. Ya, jangan mana Tuhan, jangan marah. Kenapa? Kalau Anda mau tahu Anda asli atau palsu, Anda harus diuji. Mana Tuhan, saya udah berdoa, suami saya gak berubah-berubah. Suami saya tetap selingkuh, tinggalkan saya. Tenang, mama saya juga lewatin proses 13 tahun ditinggal papa saya. Mama saya juga dulu bukan Kristen. Kalau dia mau cerai, kawin lagi bisa. Tapi justru imannya diuji. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Walaupun harus menunggu 13 tahun. Tapi balik juga tuh papa saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Harus diuji kalau Anda benar-benar orang Kristen asli. Kalau Anda gak pernah diuji, jangan-jangan Anda belum ketahuan asli atau palsunya. Ya, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, ya, yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang apa membangun di atas dasar ini dengan apa? Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang, baca apa? Akan nampak. Ya, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Itu yang saya rasakan saudara dalam hidup saya. Rasanya panas kayak masuk oven saudara. Itu kayak udah klimaks ya. Itu dimaksimalin panasnya. Sampai doa saya ingat sekali di masa Tuhan uji saya. Pembentukan kami di dalam pernikahan, gimana kami tahun kelima juga saya pribadi udah hampir menyerah ingin tinggalkan suami saya. Ya diuji itu gak enak saudara. Ya apalagi dalam pernikahan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi saya ingat ketika saya mau undur, Tuhan kasih saya pencerahan, kamu sedang aku uji. Pernikahan kamu nih harus diuji, kalau gak diuji kamu gak bisa menjadi pernikahan yang kokoh. Aduh saya sadar saudara, sampai saya doa saya ingat begini, saya tidak berdoa minta lalukan cawan ini lagi, tidak. Saya ingat waktu saya doa gini, Tuhan aku ngerasa dalam oven dan panas banget Tuhan. Aku kepanasan, aku udah hampir menyerah, aku udah gak kuat. Tapi aku berdoa Tuhan kalau memang masih kurang panas, panasin lagi sampai full. Tapi yang penting Tuhan dapati hatiku murni, mengasihimu. Saya ingat saya pernah berdoa seperti itu. Ya saya udah gak kuat saudara. Ya tapi disitulah Tuhan itu menguji hati kita. Amin. Ya Anda kalau sedikit masalah ngeluh. Anda asli atau palsu? Orang Kristen asli pantang mengeluh loh. Selalu mengucap syukur. Ya selalu bersuka cita, itu asli. Kalau dikit ngeluh, komplain. Jangan Anda palsu. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari mana taunya? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, saudara. Ya, jadi hidup kita akan diuji dan nanti buahnya itu akan keluar. Sorry ya. Next, coba di next. Ya, oke. Baca lagi. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini baru asli. Anda udah sampai ditindas belum? Udah sampai habis akal belum? Udah sampai pernah dianiaya di sini? Pistol di sini, jeder mau ikut Yesus atau enggak? Atau aniaya itu Anda dijahatin, Anda enggak balas karena Anda tahu harus balas kejahatan dengan kebaikan, tuh teraniaya. Ya kan, kita kayak dijolimi ya, ditindas. Anda pernah dihempaskan, ditinggalkan mungkin sama orang tua yang pernah digugurin, nggak diakui sebagai anak, dibilang anak haram, ada loh. Ada orang seperti itu sama orang tuanya ditinggal nggak diakui. Tapi kalau Anda benar-benar tetap mengasihi Tuhan, Anda orang Kristen asli. Yes, amin. Next. Ya next, ini tadi saya sudah baca. Dari apa? Buahnya. Apa yang keluar dari dalam hidupnya ketika diproses ya. Saya minta, saya kasih contoh saudara ya. Asli atau palsu nih seperti ini gambarannya.
Saya minta tisu boleh? Ya, supaya Anda bisa ngerti maksud saya, ya. Nah, ini saya tambahin sedikit ya. Saya juga minum. Kalau Anda asli, Anda tuh dapat menyerap kebenaran firman. Ya, kalau palsu tuh seperti ini. Lihat, dia bisa menyerap nggak? Nah, banyak orang Kristen hanya begini nih. Ya, dengar firman, ya dengar, tapi nggak menyerap. Betul ya? Makanya waktu ditekan, dia marah-marah, dijahatin dia bales, betul ya? Orang gosip ikut gosip, orang berzina ikut berzina, jadi dia gampang dipengaruhi, nggak pernah menyerap, nggak punya prinsip. Tapi kalau orang Kristen asli itu seperti ini Bapak Ibu tuh lihat. Waktu dengar firman tuh langsung tuh lihat tuh, nyerap, betul tidak? Beda nggak sama yang tadi? Beda. Terus waktu ditekan, ya yang keluar apa? Ya firman. Air ini kan lambang firman. Kalau Anda asli, Anda ditekan, digencet, dianiaya, keluarnya firman dong. Amin. Ini baru asli. Tapi kalau ditekan nggak keluar firman tuh namanya palsu ya. Anda cuma seperti ini saja. Ya. Jadi asli atau palsu dilihat penyerapan Anda terhadap firman tuh seperti apa. Ya, kalau Anda menyerap, Anda ditekan dan yang keluar adalah firman, berarti Anda orang Kristen asli. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan malam hari ini biarlah kita buka hati kita, izinkan Roh Kudus menguji kita. Apakah kita asli atau palsu. Ya.